Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis kami, yaitu Business Just Now. Maju, Cek. Oh, udah. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai bisnis kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Amanda Augustin, Najwa Hanuni Hapi, lalu saya, Salsabila Ratu Alta, Salsabila Sukandar, dan Stephen Apriansen. Latar belakang perjalanan bisnis kami yaitu dalam beberapa tahun terakhir, gaya hidup sehat semakin menjadi tren di masyarakat. Minuman jus segar menjadi pilihan populer sebagai sumber nutrisi dan vitamin. Melihat peluang ini, bisnis kami yaitu Just Now hadir sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan akan minuman sehat dan segar. Namun sebelum memulai usaha Just Now, perlu dilakukan studi kelayakan yang mendalam. Studi ini akan menganalisis berbagai aspek, mulai dari legalitas usaha, potensi pasar, hingga aspek finansial. Dengan demikian, dapat diambil keputusan yang tepat mengenai pengembangan dan pemasaran produk Just Now. Lalu tujuan dari bisnis kami ini yaitu mengidentifikasi persyaratan legal, menganalisis potensi pasar dan strategi pemasaran, mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, menentukan kebutuhan teknologi dan peralatan, serta menyusun rencana keuangan yang komprehensif untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis Just Now. Ya, masuk ke identitas perusahaan. Identitas perusahaan kami yaitu CV Minuman Just Now. Jenis usahanya yaitu perdagangan, kegiatan usahanya memproduksi dan menjual. Alamat usaha di Jalan HS Ronggowaluyo, Pasar Jaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Pemilik Jung Jae Hyun. Kami menggunakan logo bulat dengan warna dasar berwarna hijau dan hurufnya menggunakan font Harlow Solid. Nah, ini aspek legal lebih detailnya. Nama perusahaan kami yaitu Just Now dengan bentuk usaha CV atau Kommanditaire Vennootschap. Akta notarisnya dengan nomor 12 garis miring notaris A garis miring tahun 2024. Dengan biaya permodalan sebesar 500 juta rupiah mengenai surat izin usaha perdagangan atau ISUP dengan nomor 00123 garis miring ISUP garis miring JN garis miring 2024. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dengan nomor 987654321 garis miring PKP garis miring JN garis miring tahun 2024. Tanda daftar perseroan khusus CV dengan nomor 8765431 garis miring TDP garis miring JN garis miring tahun 2024. Surat izin tempat usaha atau situ nomor 23456 garis miring SITU garis miring JN garis miring tahun 2024. Surat izin mendirikan bangunan atau IMB dengan nomor 34567 garis miring IMB garis miring JN garis miring tahun 2024. Lalu struktur organisasinya ada pemilik, terus tim keuangan, tim produksi, serta tim pelayanan konsumen. Nah, job desk jabatannya, pemilik memastikan operasional berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Lalu manajer operasi mengordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi. Tim keuangan bertugas untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam keuangan. Tim produksi mengawasi proses produksi. Pelayanan konsumen bertugas menyediakan informasi atau layanan terkait barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Sukandar. Di sini ada analisis potensi.
Di sini ada analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Bisnis jus di Indonesia ini memiliki potensi besar seiring dengan tren gaya hidup sehat yang terus berkembang. Permintaan stabil dari berbagai segmen usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, dan preferensi konsumen terhadap minuman alami yang rendah gula namun kaya nutrisi. Didukung inovasi produk seperti jus detox, superfood, dan varian khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu, serta distribusi yang fleksibel melalui gerai fisik dan platform online. Bisnis ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan proyeksi pertumbuhan pasar sebesar 10-15% per tahun dan permintaan yang meningkat pada momen spesial seperti bulan puasa dan musim liburan. Bisnis jus menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Di sini ada analisis segmen pasar yang akan dipilih. Yang pertama itu segmen konsumen sadar kesehatan, yang kedua segmen anak-anak dan remaja, yang ketiga itu segmen fitness enthusiast dan atlet, yang keempat segmen orang tua dan lansia, yang kelima itu segmen vegan dan vegetarian, yang keenam itu ada segmen pasar premium, yang ketujuh segmen generasi muda atau bisa disebut milenial dan Gen Z. Di sini ada analisis bauran pemasaran. Kita mempunyai produk jus yang ada tertera di sini, yaitu ada fruit juice combos, lemon juice, dragon fruit juice, guava juice, start fruit juice, dan sebagainya. Di sini kita memiliki harga setiap produk berbeda sesuai ukuran, yaitu yang kecil harganya 15.000, yang besar harganya 25.000. Di sini lokasi yang kami gunakan sangat strategi, mudah terjangkau sehingga mudah diakses karena berada di daerah Teluk Jambe Timur sekitar kampus. Kami menggunakan promosi semaksimal mungkin, menggunakan sosial media dan media cetak untuk membantu perkenalkan produk kami seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan poster-poster. Analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatih secara berskala. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Yang terakhir itu meningkatkan produk yang bervariasi. Pemanfaat teknologi dalam pemasaran, kami teknologi mempermudah komunikasi internal dan dengan pelanggan, mencegah miskomunikasi dan memperkuat hubungan bisnis. Yang kedua itu video edukasi tentang jus menarik minat konsumen. Yang ketiga itu analisis data pembelian, membantu memahami preferensi pelanggan untuk rekomendasi dan promosi tepat sasaran. Berikutnya di sini ada simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Bisnis jus memiliki prospek cerah dengan permintaan tinggi untuk jus segar tanpa pengawet, rendah gula, dan kaya nutrisi. Pasar mencakup anak-anak, pekerja kantoran, penggemar olahraga, hingga lansia. Inovasi seperti jus detox dan superfood ditambah pemasaran digital, memperkuat daya saring. Permintaan stabil sepanjang tahun, terutama di momen khusus seperti bulan puasa atau acara keluarga, menjadikan peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stefan Apriansen. Bab 4. Kajian aspek sosial dan ekonomi. 4,1. Dukungan umum pembangunan. Yang pertama,
kebijakan pemerintah. Peran vital. Pemerintah menyediakan kebijakan pro-pembangunan untuk memfasilitasi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan SDM. Iklim bisnis. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif, terutama bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. 2. Infrastruktur dan teknologi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Inovasi teknologi. Teknologi modern mempercepat pembangunan di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 3. Sumber daya manusia. Pengembangan SDM fokus pada pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Kolaborasi kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan akses pendidikan yang merata. Selanjutnya, 4. Dukungan keuangan dan investasi. Pendanaan. Pemerintah memberikan subsidi, bantuan modal, dan kemudahan kredit untuk pelaku usaha. Investasi swasta diperlukan untuk memperkuat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. 5. Peran masyarakat. Partisipasi aktif seperti kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan dukungan program pemerintah sangat penting. Organisasi masyarakat. Kegiatan sosial dan organisasi lokal berkontribusi pada perubahan positif di tingkat lokal. 4,2. Dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. 1. Penciptaan lapangan kerja. Menciptakan pekerjaan. Bisnis jus menciptakan lapangan kerja mulai dari petani hingga distribusi. Mengurangi pengangguran. Meningkatnya permintaan produk jus membantu mengurangi angka pengangguran terutama di daerah pedesaan. 2. Penguatan industri pertanian lokal. Permintaan bahan baku. Bisnis jus meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian lokal menguntungkan petani. Kemitraan dengan petani. Stabilitas harga dan peningkatan kualitas hasil pertanian melalui investasi pembinaan. 3. Inovasi produk dan daya saing industri. Inovasi dalam produk mendorong pertumbuhan sektor makanan dan minuman melalui inovasi rasa dan kemasan. Daya saing global. Produk jus lokal dapat bersaing dengan produk internasional, mengurangi impor. 4. Kontribusi terhadap peningkatan konsumsi produk lokal. 1. Promosi produk lokal menggunakan buah-buahan lokal, mendukung perekonomian dan gerakan cinta produk lokal. 5. Pemberdayaan UKM dan pengusaha lokal. Usaha kecil dan menengah atau UKM. Banyak bisnis jus dimulai sebagai UKM. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Dukungan pemerintah. Akses modal yang lebih mudah mendorong pertumbuhan UKM. 6. Peran dalam pengentasan kemiskinan. Peluang ekonomi baru. Kerjasama dengan petani memberikan stabilitas ekonomi bagi masyarakat pedesaan. 7. Dukungan terhadap kesehatan masyarakat. Produk sehat menawarkan alternatif minuman sehat yang kaya nutrisi mendukung gaya hidup sehat. 8. Pengurangan dampak lingkungan. Praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan mendukung ekonomi berkelanjutan. 4,3. Dukungan pendapatan masyarakat. 1. Pemberdayaan petani buah. Permintaan meningkat. Bisnis jus meningkatkan permintaan buah lokal seperti jeruk, mangga, dan lain-lain.
pendapatan stabil memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh yang lebih berkesinambungan. 2. Penciptaan lapangan kerja di industri pengolahan. Selain sektor pertanian, bisnis jus juga membutuhkan tenaga kerja di bidang pengolahan dan produksi. Proses pengolahan jus yang melibatkan pembersihan, pemotongan, pemerasan, hingga pengemasan produk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pabrik atau tempat produksi. 3. Peluang usaha kecil dan menengah UKM. Dengan modal usaha yang relatif kecil, banyak UKM dapat memulai usaha jus rumahan atau toko kecil di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Pelaku usaha kecil ini tidak hanya dapat meraup keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dengan menyediakan produk berkualitas bagi masyarakat lokal. UKM yang bergerak di bisnis jus juga berseringkali berinovasi dalam rasa varian produk yang membantu meningkatkan daya saing di pasar. 4. Dukungan terhadap tenaga penjualan dan distribusi. Pemasaran dan distribusi jus melibatkan berbagai pihak, mulai dari agen penjualan, distributor lokal, hingga pedagang kecil di pasar atau di pinggir jalan. Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap jus segar, tenaga penjualan dan distribusi mendapatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan. 5. Peningkatan pendapatan melalui ekspor. Bisnis jus yang berhasil dan memenuhi standar kualitas internasional dapat diekspor ke pasar luar negeri. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi petani dan pekerja dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam negeri. Dalam rantai pasokan, ekspor jus tidak hanya mendatangkan devisa bagi negara, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terlibat dalam produksi skala besar. 6. Partisipasi masyarakat dalam pemasaran digital. Dengan berkembangnya platform digital, banyak individu terlibat dalam pemasaran jus secara online melalui e-commerce dan media sosial. Masyarakat dapat menjadi reseller atau afiliasi menjual produk jus dengan komisi yang meningkatkan pendapatan mereka. Pemasaran digital ini menciptakan peluang yang memiliki keterampilan pemasaran online untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang memerlukan modal besar. 7. Pengembangan produk dan inovasi lokal. Inovasi dalam bisnis jus juga memungkinkan masyarakat mengolah buah lokal menjadi jus dengan cita rasa khas, meningkatkan pendapatan individu, dan memperkuat ekonomi daerah. 8. Dukungan program kemitraan. Program kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat memberikan bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar untuk pelaku usaha kecil dan petani, membantu mereka mandiri dan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. 4,4. Dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat menciptakan peluang bagi Jus Now, karena konsumen lebih memilih produk alami dan bergizi seperti jus buah segar. Budaya lokal yang menghargai bahan alami mendukung kehadiran Jus Now. Tradisi menggunakan bahan alami dalam makanan dan minuman memudahkan penerimaan produk ini. Agama, produk Jus Now dapat disesuaikan dengan prinsip halal, penting untuk menarik pasar yang lebih luas di Indonesia. Adat
istiadat setempat. Adat yang mengutamakan kekeluargaan membuka peluang bagi Just Now untuk terintegrasi dalam acara sosial dan perayaan adat, memperkenalkan produk dalam konteks budaya. Secara keseluruhan, Just Now dapat memanfaatkan dukungan ini untuk meningkatkan penerimaan pasar dan memperkuat posisinya sebagai produk yang menyehatkan sekaligus menghormati nilai-nilai lokal. Simpulan dukungan ekonomi dan sosial dalam usaha yang akan dilaksanakan. Dukungan ekonomi yang pertama yaitu kesediaan sumber daya seperti modal, bahan baku, dan infrastruktur mendukung kelangsungan usaha. 2. Pertumbuhan ekonomi lokal dan potensi pasar yang berkembang berkontribusi pada keberlanjutan usaha. 3. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor tertentu dan peningkatan daya beli masyarakat dapat meningkatkan keuntungan. Dukungan sosial. Yang pertama yaitu usaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran di komunitas. 2. Kegiatan corporate social responsibility atau CSR memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan menciptakan citra positif bagi perusahaan. Dan yang ketiga, keterikatan sosial yang kuat antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya mendukung perkembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan ini, dukungan ekonomi dan sosial ini, usaha memiliki peluang yang lebih besar berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Hanuni Hapi. Aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik, Karawang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di wilayah tersebut. Terletak sekitar 65 km sebelah timur Jakarta, Karawang memiliki akses yang sangat strategis baik dari sisi transportasi darat maupun laut, menjadikannya pusat ekonomi dan industri yang berkembang pesat. Wilayah ini juga memiliki potensi alam yang cukup besar, termasuk sektor pertanian dan perikanan, yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, Karawang semakin menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Faktor-faktor lingkungan yang mendukung antara lain adalah ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi, seperti buah-buahan segar yang dapat diakses dari berbagai pemasok lokal. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan konsumsi produk alami semakin memberikan peluang pasar yang besar bagi Just Now. Lingkungan sosial dan budaya juga memberikan dampak positif, di mana masyarakat semakin tertarik dengan minuman sehat sebagai alternatif dari minuman manis berbahan kimia. Tren konsumsi produk alami seperti jus buah segar semakin berkembang, mendukung potensi Just Now untuk menarik perhatian konsumsi yang peduli akan kesehatan. Secara ekologis, bisnis ini dapat dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan melalui penggunaan bahan baku lokal yang positif, yang ramah lingkungan dan mendukung petani lokal. Hal ini dapat meningkatkan citra positif bagi Just Now di mata konsumen yang semakin peduli terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian, dukungan lingkungan terhadap Just Now cukup menguntungkan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologis yang memperlihatkan prospek bisnis yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, aspek teknis. Pemilihan lokasi. Sebelum usaha Just Now memulai beroperasi produksinya, pemilik harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung usaha, karena lokasi merupakan faktor penting bagi usaha dalam mempengaruhi kedudukan usaha pada persaingan dan menentukan kelangsungan hidup usaha. Dalam menentukan lokasi usaha, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, termasuk pertimbangan mengenai kemungkinan untuk memperbesar atau memperluas usaha pada masa yang akan datang. Untuk melakukan pemilihan lokasi, ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut adalah berdasarkan nilai, pembiayaan, dan analisis ekonomi. Berdasarkan hasil analisis tersebut,
daerah Pusur Jaya memiliki nilai paling unggul dibandingkan daerah yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Augustin. Selanjutnya yaitu aspek teknis, tata letak, sarana dan prasarana. Tata letaknya yaitu berkaitan dengan tata letak bangunan. Toko jus buah Jus Now akan didirikan di atas tanah seluas 252 segi per meter, di mana luas tanah akan mendirikan bangunan toko 224 segi per meter dan 28 segi per meter. Didirikan untuk membangun sebuah parkir. Sarananya yaitu sarana akan digunakan untuk menunjang kegiatan toko kami adalah memanfaatkan AC, bar counter dengan kursi-kursi pelanggan, kulkas buah, toilet dan wastafel. Prasarananya yaitu yang akan digunakan yaitu gedung seluas 224 segi per meter untuk toko dan 28 segi per meter untuk parkir. Peralatan dan perlengkapannya yaitu dalam membuka usaha Jus Now ini diperlukan dan perlengkapan untuk proses produksi dan perdagangan. Berikut ini merupakan dari beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha ini seperti kulkas, pisau, blender, mesin pembuat es, wastafel, meja kerja, pisau, talenan, parutan, saringan, gelas ukur, botol shaker, sedotan, gelas, tempat sampah, apron, dan sarung tangan. Manajemen proyek yaitu ada sebuah proses usaha yang akan dilaksanakan oleh Jus Now. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci proses usaha yang akan berlaku. Pihak eksternal yang terlibat dalam proses usaha di Jus Now adalah pelanggan atau customer. Pelanggan Jus Now yang akan datang untuk membeli produk dan mendapatkan pelayanan. Pemasok atau supplier yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, dan barang-barang untuk diolah atau dipakai di Jus Now. Bahan bakunya yaitu buah-buah segar, gula, susu, air galon, dan es batu. Kajian aspek finansial. Kebutuhan modal yaitu terdiri dari investasi dan modal kerja. Investasinya adalah tindakan menanamkan modal atau uang, waktu, atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Ini bisa berupa peningkatan nilai aset yang diinvestasikan atau pendapatan tambahan dalam bentuk bunga, dividen, atau hasil penjualan aset tersebut. Modal kerjanya yaitu modal kerja atau working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan atau untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Bentuk aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sebagaimana dijelaskan pada mengenai modal kerja yang dibutuhkan oleh Jus buah. Kebutuhan modalnya yaitu modal sendiri yaitu 1M 91.515.000, modal pinjamannya 0, modal dasarnya 3 miliar, modal ditempatkannya itu 2 miliar, modal disetornya yaitu 1M 91.515.000. Cash flow cost capital yaitu penyusutannya investasi dibagi umur ekonomis yaitu 3M dibagi 5, penyusutannya yaitu 600 juta, sehingga estimasi laporan laba rugi yaitu pendapatannya 15 miliar, biaya uang keluar yaitu total biaya yaitu 400 juta dan penyusutannya 600 juta. Jadi pre-cost-nya itu IT dibagi penyusutan. Pre-cost yaitu 500M ditambah 600 juta sama dengan 1M 100 juta. Terus break even point-nya yaitu BEP unit, total biaya dibagi harga per unit. Total biayanya yaitu 400M dibagi
100 per unit, jadi 4.000 unit. Jadi usaha kami mencapai pada penjualan produk ke 400 sehingga pada 4.000 sehingga pada produk ke 4.000 sudah mendapatkan keuntungan. Jadi BP rupiahnya yaitu total biaya dibagi unit, 400 juta dibagi 16.000 unit jadi 25.000. Jadi usaha kami mencapai pada saat produk dijual dengan harga 55.000 sehingga pada dijual dengan harga 25.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Roni HP. Selanjutnya payback period atau PP, investasinya itu 3 miliar, kas bersih tahun pertama itu 1,1 miliar, dikurangi sehingga menjadi 1,9 miliar. Kemudian kas bersih tahun kedua 1,150 juta rupiah dikurangi dengan 1,900 juta rupiah menghasilkan 750 juta. Sehingga payback periodnya 750 juta dibagi 1,160 juta rupiah dikali 12 bulan menjadi 7,7 bulan atau 8 bulan. Kemudian menghitung average rate of return atau ARR. Rata-rata IT, total IT dibagi N yaitu 2.782.000 rupiah dibagi 5 menghasilkan 556.400 rupiah. Rata-rata investasi dibagi 2 sama dengan 3 miliar dibagi 2 menghasilkan 1,5 miliar. ARR-nya itu rata-rata IT dibagi rata-rata investasi 556.400.000 rupiah dibagi 1,5 miliar menghasilkan 0,37%. Kemudian net present value atau NPV. PP-nya of proceed sama dengan 5.708 5.782 juta rupiah. Kemudian paying of outlays itu 3 miliar. Selanjutnya NPP-nya 2.780.000 rupiah. NPP yang dihasilkan positif atau baik sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 2.780.000 rupiah. Selanjutnya IRR sama dengan internal 1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali dalam kurung internal 2 dikurangi internal 1 yaitu internal 1-nya 24 dan NPV 1-nya itu 148.013.000 rupiah dibagi 65.214.000 dikali 1%. Kemudian 24 ditambah 0,022% menghasilkan 24,022 dibulatkan menjadi 24%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 24%. Selanjutnya probabilitas indeks atau PI. PI sama dengan sigma PV of proceed dibagi sigma PV of outlays sama dengan 3.434.000
Rp423.000 dibagi 3 miliar dikali 100%, menghasilkan 114,48% lebih besar 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. P1 lebih besar 1, maka rencana untuk membuka usaha Just Now diterima karena menunjukkan potensi keuntungan yang baik. Simpulan hasil kajian finansial. Berdasarkan hasil hitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha Just Now layak, karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek menunjukkan hasil yang baik. Meskipun average rate of return atau ARR relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, semua alat ukur lainnya berada dalam rentang yang dapat diterima dan mengindikasikan potensi keuntungan yang signifikan bagi investasi tersebut. Skip cek. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.